Kalau harga? Harga saya bilang di sana relatif lebih murah. Nah lo, serius lo? Serius. Bali lebih murah dibanding Bandung? Bali lebih murah. Oh. Teman-teman, yuk kita diskusi. Apakah benar pariwisata Bali lagi ditinggalin? Atau jangan-jangan ada data yang terlewat dari pengamatan kita? Hari ini gue mau bedah fenomena ini, sekaligus menjawab pertanyaan besar. Masih layakkah Bali untuk jadi destinasi liburan kita? Dan benarkah Bali itu serba mahal? Atau kitanya aja yang kurang literasi wisata? Oke lah, kalau dari makanan teman-teman lebih mahal di sana tuh. Mahal Kalau penginapan Sama sih. sama. Kalau misalkan saya Harga lihat di Bali sama di sini lah ya. Harga di Bali sama di sini. Ya guest house ya mungkin kisaran berapa? 250.000 Ada gitu lah ya. Ada. Oke kalau Sekarang gue coba cari tahu nih ya, update berita terbaru. Dan hasilnya cukup ngejutin juga. Ternyata kalau kita ngomongin angka kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali di liburan Nataru tahun ini justru meningkat dibanding tahun lalu. Coba deh ini kita lihat ya. Lalu kenapa narasi Bali sepi itu muncul? Nah ini jawabannya ada di sekitar wisatawan domestik teman-teman ternyata. Jadi memang benar nih ada penurunan jumlah wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik yang terbang ke Bali tahun ini. Ya mungkin salah satu faktornya mulai dari harga tiket pesawat domestik ke Bali ya yang masih sangat tinggi, apalagi di momen-momen liburan panjang ini biasanya armada penerbangan nih pada naik-naikin harga. Nah nih kelakuannya nih yang bikin sepi Bali. Ya itu salah satunya ya. Nah, sampai ini juga nih, selain itu juga banyak alternatif destinasi baru ya yang di luar Bali yang lagi viral, yang katanya sih ya lumayan oke juga gitu. Jadi mungkin wisatawan lokal yang udah pernah ke Bali dia pengen coba deh gitu tempat lain gitu selain Bali yang katanya sih ya bagus juga gitu, mirip-mirip Bali. Nah ini jadi Bali sebenarnya nggak sepi-sepi banget, cuman komposisinya aja yang berubah. Turis asing semakin banyak, nah sedangkan turis lokalnya yang agak ngerem. Nah gitu teman-teman. Nah ini kita sebagai pemandu wisata dari Bandung, Jawa Barat yang suka bawa tamu juga ya ke Bali. Nah ini kita ingin memberi sedikit ilustrasi seberapa layak Bali bagi wisatawan lokal dan internasional dengan ilustrasi perbandingan dengan wisata di Bandung biar gampang dicernanya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ke Bandung kan kurang lebih sering lah ya, tahu lah ya harga-harganya, jajanan, harga-harga hotel. Nah ini jadi biar gampang nih diilustrasiinnya ya perbandingannya. Mana mungkin karena Bali itu punya ciri khas ya. ya. Sebutannya Bali Pulau Dewata, Pulau berlibur lah apa. Karena memang tempatnya indah. Tempatnya indah. Bali Oke. tempatnya indah. Kita dekat ke sini objek wisata. Ya Ya. walaupun ada beberapa yang jauh ya. Ya. Tapi dari segi pulaunya benar-benar pulau yang luar biasa, Pulau Bali sendiri. Luar biasa indah. Indahnya. Oh, mantap. Pertama bukan hanya indah dari pemandangannya, Ya. tapi indah dari kultur orangnya. Kultur orang-orangnya. Ramah orangnya. Sama orangnya. Dan makanya kenapa orang-orang luar senang stay di Bali. Oh. Nah, karena mungkin oke. kulturnya bebas. Oke. Ya, bebas tapi ya juga ada batasannya Ada ya. batasan adat Walaupun ya. memang adat istiadatnya di sana sangat kental. Sangat Yang kental. saya Oke. sangat hormati di sana adat istiadatnya sangat kental, tapi mereka pun menghargai dan toleransi antar agama. Oh, oke. Oke. Ya kalau bagi pria-pria sih kayaknya Bali cocok deh gitu kan ya karena ya di jalan pakai motor gitu ya pakai bikini tuh banyak. Turis. Oh, oke, lokal oke. pun banyak. Lokal juga. Lokal pun banyak. Oke, itu orang Bali asli apa? Enggak, Wisatawan rata-rata ini? banyaknya wisatawan Oh, wisatawan dari Indonesia. Indonesia. Jadi lokal di sini Indonesia. biasa aja pakai kaos, di sono pakai tank top. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan bahkan jadi orang lokal pun sama ada juga Oh, beberapa. oke. Cuman kan mungkin karena sudah tradisi ya. Oke, Bahkan oke. Saya sempat ngobrol sama teman di sana. Ah, Contoh hal sepele kita agak spill dikit, agak sensitif. Kalau dia bilang katanya gue kalau di rumah di Jakarta katanya gue nggak bisa
sampai buka-buka BH. Tapi kalau di sana dia bisa bebas katanya, gue lepas gitu. Kenapa ya? Karena memang suasananya juga sana free. Suasananya gitu, kan. free. Kan mereka jalan-jalan kemanapun bebas. Gitu. Oke. Sampai ada bahasa seperti itu ya. Karena memang kulturnya di sana berbeda. Oh, Bebas tapi ya ada batasannya. ada batasan. Iya. Karena mereka santai untuk menikmati tempat, mungkin untuk berwisata di sana. Iya. Terus kultur orangnya pun ya karena memang udah terbiasa, Ya, jadi ya. nggak ada sensitif lah. Iya. Kalau di Nggak kita kaget kan lah ngeliat kayak gitu-gitu kalau kita kan. lihat di kota ada orang pakai tank top aja udah kaget gitu. Tapi kalau di sana udah biasa, Iya. udah nggak aneh gitu kan, mau bule Siap, mau lokal siap. banyak. Ya, Dan iya. itu menjadi tempat orang untuk stay gitu, untuk dimana ya gue betah nih di sini gitu, Ya, karena kulturnya dia ngerasa bebas. nyaman, free, bebas. Bebas dalam segala rupanya, tapi ya ada adab dan Ya. etiikanya tetap gitu. Oke. Gitu. Kalau dari sisi ini keindahan destinasi wisatanya gitu atau lebih menarik mana gitu maksudnya kalau untuk tempat wisatanya? Kalau tempat Kayak pantainya terus atau mungkin ada kayak wahana-wahana apa gitu. Kayak misalkan nih di Bandung kan ada misalkan floating market atau Gunung Tangkuban Perahu Oke. atau Kawah Putih, Ciwidey misalkan. ya Nah, kalau di Bali apa tuh? Apa cuman pantai doang gitu kan? banyak pantai. Kalau yang indah danaunya danau di Bedugul. Bedugul. Bedugul juga indah. Terus kalau kebun teh sono ada nggak di Bali? Ada. 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 Dingin nggak kayak Dingin. di Bandung Sama, sini? dingin. juga Dingin juga. sama. Wah, komplit juga. Komplit sebenarnya. Berat di nih sana. ngelawannya. Sebenarnya komplit banget di Bali itu juga. Cuman kan memang kita kembali lagi ke di mana sebenarnya kan Indonesia tuh luas ya. Luas ya. Kalau kita pikir bahkan ke pantai mana sih yang bagus, pantai mana yang bagus, orang-orang pada larinya juga jauh-jauh ya. Ya. Masih banyak pantai-pantai yang bagus juga gitu. Selain ada di Bali, Ya, Jawa, ya, ya, banyak ya, lah. ya. Nah contoh kayak di Bali aja, dibandingin dengan Bandung ya benar banyak, sama-sama bagus. Iya. Cuman karena memang di sana one stop hiburan. Oh, One semuanya stop hiburan. serba ada. Semuanya ada. Jadi kita Semuanya mau main ada pantai komplit. ada. Mau main pantai ada. Kita mau main yang dingin-dingin ada. Oh, Ke pegunungan juga ada. Gunung Agung ya, gue Gunung tahu ya. Agung, Gunung Iya. Batu, terus sampai ke Kintamani gitu kan, dia mau kemana ada di sana. Oh, oke. Tanah Lot dia mau main ke pantai gitu kan, dia mau main ke Bedugul yang dingin gitu, itu ada. Nusa Penida dan lain juga ada, pantainya yang indah, ada Pandawa, ada Melasti, banyak. Kalau harga saya bilang di sana relatif lebih murah. Nah, lo serius lo? Serius. Bali lebih murah dibanding Bandung. Bali lebih murah. Oh. Bali lebih murah dari Bandung, Lebih guys. murah. Bener nih. Masuk objek aja. Perbandingan pantai kalau di Bandung memang nggak ada pantai ya, tapi Oke. ya contoh pantai Jawa Barat aja, di pantai Jawa Barat kan di sini tiket masuk kalau nggak salah Pangandaran aja udah 25.000. Oke. Bali masih ada tiket 5.000. Bayar parkir doang itu juga. Masuk dong parkir doang. Iya, kalau pantai mah di sana gratis sih setahu saya mah. Gratis. Iya. Yang paling mahal 10-15.000. Iya. Ada. Ya. Itu paling murah. Karena Ya. memang masih lokal ya, mungkin yang lokal gitu. Murah-murah, parkir murah, objek wisata murah. Memang ada yang mahal juga kayak GWK dan itu mahal juga. Ya. Itu Cuman yang relatif khusus lah kalau yang mahal mah. Perbandingannya lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Wah. Mungkin kalau Bandung kan kota ya. Ah, Bandung kota, luang lingkupnya kasarnya Bandung 1-2 hari juga terlampaui lah. ya. Kita 1 hari di Lembang, 1 hari di Bandung, 1 hari di sana terlampaui. Tapi kalau Ya, Bali ya. butuh, jujur saya pernah di Bali kurang lebih 1 bulan. Wus. 1 bulan tuh saya emang di sana ada pekerjaan juga. Saya coba explore ujung Bali sampai ke ujung Bali lagi, sampai saya mau nyebrang ke Lombok. Kayaknya bener-bener full objek deh. Wisata gitu. Sebulan tuh udah semua apa belum tuh? Belum deh. Karena 1 hari pun saya kesini gitu kan, Iya. lumayan jauh juga jaraknya. Biasanya jauh-jauh tuh karena posisinya memang berjam-jam gitu ya. Tapi karena kan dia pulaunya besar. Iya. Tapi ya kalau dibandingin sama Bandung, Bali lebih. Oke. Kalau apa namanya makanan di Bali sama di sini di Bandung? Untuk soal harga, murah Bandung. Murah Bandung. Kalau harga murah Bandung. Oke, Kalau makanan. mantep lah. Harga Karena murah di Bandung, guys. Karena kalau di sana ya ada juga sih yang murah kayak nasi kucing kayak gitu. Cuman kan memang Nasi kucing nggak kenyang atuh. ya itu barunya nggak kenyang gitu. 4-5 biji baru kenyang gitu kan, sama dengan harga 2 kali warteg malah. Iya. Relatif lebih mahal. Lebih mahal ya kalau Dan makanan harus ya. pilih-pilih.
Di Bali harus Oh. pilih-pilih karena ada beberapa kayak contoh nasi campur. Nasi campur ada apa kan di sana masih ada babi. Dan kita harus harus iya, pilah-pilah teman-teman kan buat mana nyari yang halal. halal ya di Nah, sana ya. gitu. Ya, iya. Jadi kita harus pilih-pilih karena ada beberapa yang halal dan non halal. Ya, ya. Oke lah, kalau dari makanan teman-teman lebih mahal di sana tuh. Mahal Kalau penginapan sama sih. sama. Kalau misalkan saya Harga lihat di Bali sama di sini lah ya. harga di Bali sama di sini Pak. Ya, guest house ya mungkin kisaran berapa? 250.000 Ada gitu lah ya. sana ada Oke. 150.000 Kalau sampai mau harga hotel kamar. ya rada mahal lah ya. Saya juga baru tahu di Bandung sampai di Bali gitu ya, di Bali sampai ada yang ratusan juta per malam. Kamar nih kita ngomongin hotel kamar ratusan juta ada. Di Bandung pun ternyata ada juga yang sampai puluhan juta per malam. Gue baru tahu nih gitu kan, makanya wih, tapi kalau dibandingin sama sih. Sama ya. harganya. Oke. Berarti yang ngebedain destinasi wisatanya ya. Destinasi wisatanya. Oke. Di sana di Bali lebih murah, murah, lebih lengkap, lebih komplit Komplit lah ya. Iya. Terus kulturnya juga ya yang udah Kulturnya. sangat banget ini ya. Karena kalau jujur kalau saya Iya. sendiri wisata lebih seneng ngelihat kultur. Oh. Lihat kultur kayak perbandingan dengan kota-kota lain, nah termasuk di Bali sendiri kulturnya, terus kebiasaan orang mereka gitu kan. Mereka tuh ramah nggak sih? ramah banget. Kalau Saya bilang Bali Bandung ramah itu kan terkenal ramah katanya. Bandung tuh apa sih katanya? Oh, orang-orang Bandung mah baik-baik, Someah, ramah. baik, Ya, betul. Bandung pun sama, cuman ya mungkin tergerus zaman, jadi mungkin, sedikit apa ya bukan berkurang ya, mungkin sedikit berbeda lah gitu. Iya. Nah, kalau kita ngomongin Bali, di sana memang bisa kita lihat ya, Om, kadang kita lihat orang bertato, orang ya kita nggak lihat dari ya, luarnya aja, tapi orang bertato tapi hatinya baik banget. Baik banget. Saya berkawan dengan teman-teman yang dia bilang wah serem nih, garang nih. Tapi kalau misalkan kita tahu hatinya baik banget. Oke. Kita kadang-kadang saya juga sering cerita sama mereka, nggak kelihatan ya gitu kan. Dan notabene lebih sopan santunnya mereka lebih ya walaupun kelihatan dari badan dari ininya lebih kayak garang gitu, tapi baik banget, ramah-ramah. Saya di Bali, saya bilang saya di Bandung aja. Di Bandung kadang-kadang pulang atau pergi dari pekerjaan lebih dari jam 12 malam saya takut. Masih was-was dengan adanya kejahatan, begal lah, apalah gitu. Kalau di Bali dulu waktu saya zaman kerja di sana mau pulang jam berapapun bebas. Saya ngerasa masih rame dan aman. Nggak ada yang namanya begal kayak gitu. Iya. Bahkan saya pulang jam 3 malam, jam 4 malam, orangnya ada yang mabuk, ada yang apa, tapi mereka tahu diri, sopan gitu. Mereka nggak kriminal lah ya. Kriminal. Iya. Justru yang bikin kriminalnya ya bukan bikin kriminal, maksudnya yang berantem yang gitu orang-orang luar. Orang luar, iya. Bahkan sampai orang-orang bule-bule pun sama gitu. Iya. Yang rehe-rehenya mereka lah gitu. Iya. Justru orang-orang Balinya yang menenangkan, yang menengahi lah. Menengahi. Jangan sampai keributan gitu. Kalau di sana kan ada yang ditakutin selain ada polisi juga ada pecalang ya. Ya, pecalang mereka tuh lebih diiniin. Jadi yang penjaganya lah. Jadi hormat ke mereka tentang adat istiadat. Tapi yang jelas kalau di Bali aku pulang jam berapa pun tenang. Guys, mantap. Tapi kalau di Bandung agak sedikit was-was. Ya. Bedanya itu aja. Ya, cuman itulah teman-teman. Mungkin kendalanya ya kalau teman-teman yang tinggal di Jabodetabek nih, di Jakarta atau di mana gitu ya. Ya mungkin kendalanya jarak, jauh, ongkosnya juga kan lumayan kan kalau ke Bali kan. Tapi dari sisi destinasi wisata lebih komplit, harga juga lebih murah gitu. Tapi teman-teman kalau yang nggak mau terlalu makan waktu terlalu banyak, wisata cuma pengen 2 hari aja gitu ya, yang simple-simple terus nggak pengen jauh-jauh ya mungkin ke Bandung teman-teman bisa jadi opsi teman-teman. Dan di Bandung juga ada banyak kok tempat-tempat wisata yang bagus ya. Kayak di episode sebelumnya kita udah sempat spill tuh kayak di Pangalengan ya, Kang Hendri ya. Pangalengan, Ciwidey itu Lembang banyak. Masih keren banget itu tempatnya. Juara. Gitu. Terima kasih nih Kang Dendri. Siap. Lanjut terus. Siap. Amin. Terima kasih teman-teman. Berbagi ceritanya seru. Oke teman-teman, jadi masih layakkah Bali untuk dikunjungi? Nah, ini kalau jawaban kita masih layak banget. Bali tetap punya keunggulannya sendiri yang tidak dimiliki tempat lain. Alamnya, budayanya, dan keramah tamahannya itu tetap juara. Masalah sepi atau mahal itu tergantung gimana cara kita mengemas perjalanan kita.
kalau ada isu-isu di media sosial ya tentang stigma diskriminasi ya katanya ya, diskriminasi antara wisatawan lokal dengan wisatawan luar negeri. Kalau itu erat kaitannya dengan pola bisnis teman-teman. Nah itu kita ngebahasnya agak rumit nih ya, nanti mungkin di video berikutnya kita bisa bahas ya kalau untuk sisi bisnis ya. Jadi teman-teman jangan salah persepsi tentang stigma itu, diskriminasi ya. Itu bukan diskriminasi sih sebenarnya, tapi itu lebih ke orientasi bisnis teman-teman. Oke, jadi teman-teman jangan sampai kita kehilangan kesempatan buat menikmati indahnya Pulau Bali cuma karena kita kemakan stigma atau kurang informasi. Bali itu inklusif, Bali itu buat siapa aja, asalkan kita pintar-pintar milih destinasi. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian ngerasa Bali emang makin mahal atau kalian punya rekomendasi tempat murah tapi bagus di Bali? Tulis di kolom komentar ya.